Satu batalion NASAMS bisa menembakkan 72 rudal AMRAAM dan Sidewinder, perisai air defense tercanggih Indonesia. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) merupakan sistem pertahanan udara canggih ternama di dunia. Dikutip dari laman Army Recognition pada tanggal 11 Februari tahun 2024, NASAMS sendiri dirancang dan diproduksi oleh Kongsberg Defence dan Aerospace yang bekerja sama dengan Raytheon. Peran Raytheon dalam pembuatan NASAMS bertujuan untuk memproduksi amunisi rudalnya. Alhasil sejak tahun 2015, NASAMS diperkenalkan oleh Norwegia sebagai negara pertama yang menggunakannya. NASAMS sendiri dikategorikan sebagai sistem pertahanan udara jarak menengah yang dapat dikombinasikan dengan beberapa sistem pertahanan udara. Tercatat jika NASAMS bisa dikombinasikan dengan L-70, RBS-70, HAWK, serta masih banyak lagi. Termasuk sistem pertahanan udara kelas canggih seperti Patriot bisa dikombinasikan dengan NASAMS. Oleh karenanya NASAMS dapat dikerahkan untuk mengidentifikasi, menyerang, dan menghancurkan berbagai objek udara. Seperti pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, dan UAV bisa diserang oleh NASAMS. Maka tak heran jika NASAMS berfungsi sebagai alutsista pelindung aset bernilai tinggi dari berbagai ancaman udara. Sistem pertahanan udara NASAMS sendiri memiliki dua versi kelas canggih yang diberi nama NASAMS-2 dan NASAMS-3. Teruntuk NASAMS-2 menjadi pengembangan dari NASAMS versi awal yang sudah menggunakan Link 16 serta upgrade radar. Dan di NASAMS-3 mempunyai upgrade yang jauh lebih canggih perihal sistem teknologinya dan dapat menembakkan rudal jarak pendek AIM-9X Sidewinder Block 2 dan rudal AMRAAM-R. Selain itu, NASAMS dilengkapi dengan 3 peluncur multi-rudal yang masing-masing membawa hingga 6 rudal siap tembak di dalam tabung pelindung. Tujuan dari peluncur multi-rudal NASAMS untuk mengangkut, mengarahkan dan menembakkan rudal dengan karakteristik berbeda. Sehingga semuanya dipasang pada rel peluncuran yang sama di dalam tabung peluncur NASAMS. Maka tak heran jika NASAMS bisa dimuat dengan 6 rudal M9 Sidewinder atau 6 rudal M120 AMRAAM. Tak cukup sampai di situ, NASAMS ternyata terhubung ke pos komando FDC, Fire Distribution Center, melalui radio atau kabel lapangan. Peluncur seluler NASAMS dapat dikerahkan dan dikendalikan dari jarak jauh hingga 25 km dari FDC. Alhasil peluncur NASAMS dapat menembakkan 6 AMRAAM dalam hitungan detik terhadap 6 target berbeda yang memungkinkan beberapa serangan secara bersamaan. Dalam satu baterai atau satu batalion NASAMS bisa memiliki 12 peluncur yang artinya bisa memiliki total 72 rudal. Dalam posisi menembak, platform NASAMS dengan peluncur diturunkan ke tanah dan 4 dongkrak hidrolik dapat dipasang untuk menstabilkan landasan peluncuran selama penembakan. Diinformasikan jika semua rudal NASAMS dapat ditembakkan ke sasaran individu dalam waktu kurang dari 15 detik. Atas kelebihan tersebut membuat NASAMS sangat luar biasa dalam mengantisipasi serangan udara dengan intensitas tinggi. Peluru kendali NASAMS sendiri dapat memakai rudal jenis M120 versi B, M120 versi C, M120 versi C7, AIM-9X, serta RIM 162 ESSM. Alhasil NASAMS dapat mencapai sasaran pada jarak hingga 40 km dan pada ketinggian hingga 14 km. Selain itu, platform peluncur NASAMS di militer Norwegia dibawa dengan truk Scania 113H6x6. Namun untuk tentara lain, NASAMS dapat dibawa dengan berbagai jenis truk seperti Sisu untuk Finlandia dan IVECO untuk Spanyol. Terbukti jika peluncur NASAMS dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan pengangkutan. Dan semua elemen NASAMS dapat diangkut dengan C-130 dan helikopter serta dapat diangkut dengan kapal break bulk atau roll-on roll-off. Alhasil sistem peluncur NASAMS dapat diangkut dengan berbagai jenis truk. Sistem hidrolik dipasang pada peluncur NASAMS untuk memuat dan menurunkan peluncur dari truk dan untuk penempatan yang tepat.
Sistem NASAMS dapat diberi daya baik dari generator atau truk dan dapat dioperasikan secara semi-otomatis atau manual. Selain itu, dalam satu baterai atau batalion NASAMS memiliki beberapa unit pendukung seperti kendaraan FDC, Fire Distribution Center, kendaraan sensor elektro-optik EO, serta kendaraan radar MPK-64F1. Tugas kendaraan FDC NASAMS berguna sebagai modul BMC-4I, Battle Management Command, Control, Communication, Computers, and Intelligence untuk melakukan kontrol penemakan ke target. Lalu tugas kendaraan EO NASAMS memberikan data isyarat pasif ke FDC untuk memberikan gambaran secara visual ke kontrol pusat. Terakhir, tugas dari radar MPK-64F1 berperan sebagai pendeteksi 3 dimensi yang beroperasi di X-band. Alhasil NASAMS dapat secara otomatis mendeteksi, melacak, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan melaporkan ancaman di udara. Total di satu batalion, satu regu NASAMS memiliki 12 peluncur rudal, 1 unit FDC, 1 unit radar, serta 1 unit EOIR. Dan itu dia beberapa penjelasan dari NASAMS.